izin buka. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama dihormati Ketua DKM serta pengurusnya, juga Ketua Lingkungan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bersyukur kita pagi hari ini bisa sholat bareng, sholat jamaah, bisa hadir di masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai kebaikan dan efeknya adalah keberkahan untuk hidup kita, keluarga kita, dan apa yang kita usahakan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir bisa berkumpul di surganya Allah, mendapat kucuran nikmat, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, kita lanjutin pembacaan kita di surat Al-Bayyinah ayat 4 dan 5. Bulan lalu kita pending sebentar ya. Pending kan istirahat ya Pak? Kan boleh. Belajar kan ada istirahatnya ya? Iya, kalau sekolah kan ada istirahatnya 15 menit ya, lumayan bisa istirahat ya. Kalau langsung teng gitu kan kurang nyaman untuk diterimanya di refresh otak kita. Baik, kita baca dulu. Nanti kita bahas ayat 4 dan 5 ya. Kita baca dari awal, semoga kita dapat keberkahan, dapat ilmu yang bermanfaat, dapat sesuatu yang menjadi nilai di sisi Allah. Al-hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina
Allahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Baik, ini kita baca sampai ayat 5. Kita mau bahas ayat 4 dan 5 ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah terpecah-pecah orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ahlu kitab itu adalah al-Yahud wan Nasoro, orang Yahudi dan Nasrani, yaitu disebut ahlul kitab. Sedangkan orang-orang musyrik wal musyrikin, orang-orang musyrik itu adalah penyembah api ya, wa abadatul asnam, dan penyembah patung. Itu ya. Jadi kalau ahlul kitab itu yang dulu nabi-nabinya diberikan kitab samawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa adalah kitab Injil, Nabi Musa adalah kitab Taurat, Nabi Daud adalah kitab Zabur. Kemudian selain itu ya adalah Rasulullah SAW diberikan kitab sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu Al-Quranul Karim. Adapun selain agama samawi itu disebut agama ardi. Ardi itu artinya bumi ya. Karena bumi dia diciptakan atau dibentuk oleh penduduk bumi, dibikin, di-create ya, dibikin, dikarang. Sehingga muncullah agama-agama selain agama Islam, selain agama-agama Nasrani atau agama-agama yang dulunya disebarkan oleh para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Misalnya agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu disebut agama ardi.
agama yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dari penduduk bumi, dari manusia. Nah, kita langsung aja. Tafsir Jalalain itu menyebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua ulama, guru dan murid ya. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, wafatnya tahun 764 Hijriah. Jalaluddin Al-Mahalli itu awalnya belum menyelesaikan 30 juz. Beliau menulis tafsirnya itu dari pertengahan, dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas, disambung surat Al-Fatihah, sampai situ meninggal, wafat. Kebetulan Jalaluddin Al-Mahalli ini punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Jalaluddin As-Suyuti itu kemudian meneruskan tulisan dari gurunya itu ya, menafsirkan Al-Quran, dilanjutkan dari surat Al-Fatihah sampai selesainya sebelum surat Al-Kahfi. Sebelum surat Al-Kahfi itu surat apa ya? Al-Isra ya kalau nggak salah. Seperti itu. Dan uniknya memang metodenya hampir sama. Bahkan para ulama itu sulit untuk membedakan ini sebenarnya duluan siapa yang ngarang, gurunya atau muridnya, karena mirip banget. Itu ya, mirip banget. Sehingga metodenya itu menjelaskan Al-Quran secara umum maknanya saja, tidak kepada perselisihan pendapat dan seterusnya. Sedikit menyebutkan tentang tata cara qiraat atau bahasa, tapi pada umumnya menjelaskan kata-kata itu secara umum dan gampang dipahami. Maka tafsir Jalalain ini termasuk tafsir yang ada di kalangan-kalangan pesantren, kalangan-kalangan yang lain, yang diterima luas. Nah, karena tafsir Jalalain ini termasuk ringkas ya, saya punya kitabnya cuma satu kitab aja segini. Kalau kayak tafsir Al-Qurtubi kan banyak sampai 15 juz. Kalau tafsir Al-Jalalain cuma satu kitab doang. Jadi penjelasannya ringkas. Maka di sini beliau sampaikan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu, ahlul kitab itu berselisih pendapat fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ahlul kitab itu sebelum Nabi datang, mereka tuh aman-aman aja, menganggap bahwa agamanya paling benar, ajarannya paling benar. Tapi setelah Rasulullah datang membawa ajaran Islam, menyempurnakan ajaran sebelumnya, mereka itu berselisih pendapat. Ini agama saya benar gak sih? Yang benar tuh agama saya atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Nih mereka mulai goyah. Ya, berselisih pendapatnya itu di situ. Illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu khilaf ulama dalam masalah ini. Ada yang disebut al-bayyinah itu adalah Rasulullah, al-bayyinah itu Al-Quran, al-bayyinah itu adalah al-Islam. Semuanya mengerucut kepada pengertian yang sama. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ajaran Islam. Ai huwa sallallahu alaihi wasallam au al-Quran. Ini dia al-bayyinah itu adalah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, au Al-Quran al-ja'i bihi mu'jizatun lahu, atau Al-Quran yang datang sebagai mukjizat. Wa qabla majihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'ina 'alal imani bihi idza ja'ahu fahasadahu man kafara bihi minhum. Jadi sebelum Rasulullah diutus, mereka itu tadi yang saya sampaikan, mereka itu beriman kepada ajaran-ajaran nabi mereka. Nah, ketika Rasulullah datang membawa ajaran Islam, ada merasa hasad, iri. Wih, ajarannya kok keren gini ya, sempurna gini ya. Ajaran ketuhanannya juga sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah itu esa, tiada yang serupa dengannya. Allah itu tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan. Semua makhluk tergantung kepadanya. Ini konsep ketuhanan yang sangat paripurna. Ya, tidak berselisih pendapat siapa kepala Tuhannya. Ya, apakah Tuhan mamangnya, Tuhan kakeknya, atau Tuhan emaknya, nggak ada. Satu aja udah selesai.
Ini menurut tafsir Jalalain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di kitab Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi, beliau sampaikan, kenapa yang berpecah itu hanya ahlul kitab, bukan orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Diterangkan di sini. Yang pertama, ahaduha annal musyrikina lam yuqarru ala dinihim faman amana fahuwal muradu wa man lam yu'min kutil. Jadi orang-orang musyrik itu penyembah api dan berhala nggak yakinin Nabi, nggak percaya ada Nabi, nggak percaya ada Rasul, sehingga mereka kalau yakin ada Nabi, ya Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi utusan Allah, ya mereka akan dibunuh oleh pimpinan mereka, pimpinan sektenya, pimpinan orang-orang musyrikin itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, wasaniha anna ahlal kitab kanu alimina binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisababi annahum wajaduha fi kutubihim. Karena ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani tahu bahwa akan datang seorang nabi setelah nabi mereka, ya. Mimba dismuhu Ahmad, ada seorang nabi yang kelak akan datang namanya Ahmad. Itu sudah disebutin di agama-agama mereka, di kitab-kitab suci mereka. Mereka paham, oh ini tuh tanda-tandanya nabi yang terakhir. Meskipun kemudian hasadnya mereka itu ingin ngebunuh siapa sih nabi yang terakhir, sosoknya kayak apa. Sampai kemudian ini yang diterangkan dalam Sirah Nabawiyah, bahwa mengapa Nabi ketika sampai di wilayah Syam, ketika Abu Thalib itu bertemu dengan Buhairah, ya Abu Thalib menyuruh agar Nabi Muhammad muda itu disuruh pulang kan. Karena orang Yahudi itu lagi ngintip, lagi apa ya? Lagi ngintelin, ini siapa sih nabi terakhir nih? Yang mana nih? Tanda-tandanya yang mana? Ternyata udah dibaca sama Buhairah, ini loh, ini nih, pemuda ini, tanda-tandanya dalam Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu ketika melewati bukit, lembah, gunungan itu dinaungi awan, terus juga melihat ketika pepohonan dilewatin itu pada sujud, bebatuan pada sujud, tidak dijelaskan bagaimana kaifiahnya, tapi itu dilihat oleh Buhairah, rahib orang Yahudi itu. Terus ketika istirahat, Buhairah tuh melihat tanda ini khotamun nabi, jadi kayak ada tanda stempel kenabian itu di pundak kanan bagian bawah nih. Coba Pak lihat Pak, ada nggak Pak? Ada bekas bekam Bapak mah ya, bulat tuh. Nah itu dilihat oleh Buhairah, akhirnya oh ini nih nabi nih, tanda-tandanya jelas. Terus Buhairah bilang ke Abu Thalib, pulangin. Ini anak muda ini pulangin, karena orang Yahudi itu lagi ngancem siapa yang memiliki tanda-tanda itu bakal dibunuh. Nih hasadnya mereka tuh pengen ngebunuh nabi terakhir agar nggak tersaingi agama mereka. Ini ya yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi. Terus lanjut, ini diteruskan juga, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidak terpecah belah mereka orang-orang ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka agama yang lurus atau Nabi Muhammad SAW. Wal maknanya adalah anna ad-din alladhi kanu alaihi sara ka'annahu ikhtalata bilahmihim wa damihim fal yahudi kana jaziman fi yahudiyatihi. Jadi agama sebelum Islam yang dipeluk oleh Nasrani atau Yahudi itu ya sudah bercampur dengan, sudah mendarah daging lah bahasanya. Ya ini agama paling benar, nggak ada agama lain. Kayak orang Yahudi juga dia ngerasa bahwa ini Yahudi yang paling benar. Wa kada an-Nasrani, juga orang Nasrani juga mengaku seperti itu. Wa abidul wasan, para penyembah patung pun seperti itu, ngerasa bahwa agama mereka itu paling benar sebelum datangnya Islam. Falamma bu'itsa Muhammadun alaihi salatu wassalam, yang ketika Nabi Muhammad diutus, ittarabat al-khawatir wal afkar. Jadi
mereka ngerasa bimbang di dalam hati, bimbang dalam pemikiran. Al-afkar kan pemikiran. Wa tashakkaka kullu ahadin fi dinihi. Setiap orang saat itu merasa ragu dengan agamanya, wa madhabihi, dengan mazhabnya, wa maqalatihi, dan apa-apa yang dibawa oleh para pemuka agama mereka dari ajaran-ajarannya. Wa qawluhu munfakina musyirun bihadza li'anna al-infikak syai'in 'an syai'i huwal infisalu anhu. Jadi yang disebut munfakin itu artinya bercerai-berai, berpecah belah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Jalalain. Nah, kemudian ini Imam Ibnu Katsir nyebutin lagi ahlal kutubil munazzali ala umami qoblana. Jadi yang disebut ahlul kitab itu adalah kaum yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab sebelum kita. Ba'da ma aqamallahu alaihim al-hujaj wal bayyinat. Ketika Allah berikan hujah, Allah berikan argumen yang benar, Allah berikan datangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah agama terakhir. Waqtalafu fil ladzi aradahu Allahu min kutubihim. Mereka berselisih pendapat, ya. Waqtalafu ikhtilafan katsira. Berselisih pendapatnya luar biasa, sangat banyak. Kama jaa fil hadisil marwi min turuq, ya, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam banyak jalan, ya, dari banyak jalur periwayatan. Annal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah, bahwa orang Yahudi kelak akan berpecah belah, berselisih dalam 70 golongan. Wa annan nasara ikhtalafu ala 72 firqatan, dan orang Nasrani akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, dan umat ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan, semua golongan itu akan masuk neraka kecuali satu. Qalu manhum ya Rasulullah. Sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabihi. Mereka adalah golongan di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu Islam, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, jamaah sekalian, ada kajian, ya, ada sebuah jurnal internasional, ya, dipublikasikan tahun 2007 di Universitas Yordania. Saya baca itu ada 101 halaman yang khusus ngebahas tentang ini, perpecahan golongan-golongan ini. Yahudi jadi 70 golongan, Nasrani jadi 72 golongan, Islam, ya, menjadi 73 golongan. Siapa yang akan masuk surga? Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Itu diteliti dari sanadnya seperti apa, matannya seperti apa, kemudian pelajarannya apa. Saya rangkum paling tidak ada 4 poin, ya. Yang pertama, bahwa jumlah kelompok itu bervariasi dari 70 sampai 79. Dalam hadis itu ada bid'un wa sab'un. Bid'un itu jumlah antara 3 sampai 9. Ya, ba dan ain, bid'un wa salasun, 30 lebih, ya. Pokoknya dalam numerik, ya, atau penomoran, kalau dalam bahasa Arab itu bid'un, ya, ba dan a itu adalah antara 3 sampai 9. Itu, ya. Bid'un wa sab'un berarti ya sekitar itu, antara 73 sampai 79. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau
jamaah, ya jamaah itu aqallul jam'i salah satu. Jadi paling sedikit jamaah itu ada 3. 1, 2, 3 itu udah banyak. Itu ya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada mufrad. Mufrad itu tunggal. Kalau bahasa Inggris apa? Singular ya. Iya. Kalau 2 orang itu namanya musanna. Bahasa Inggris apa musanna? Ada kan? 2 orang ada kan? Kalau dalam bahasa Arab ada. Contoh misalnya rakaataini kan 2 rakaat. Sholli fardhu subhi rakaataini kan ada 2 rakaat. Muslimah ini ya. Qonita ini dan seterusnya itu 2 orang. Nah kalau jamak itu 3. Disebut jamak, disebut banyak itu kalau lebih dari 3. Batasnya itu 3. Nah makanya kelompok yang akan berpecah itu memang banyak. Ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu terpecahnya memang banyak. Dan karena perpecahan itu dari zaman Nabi praktis memang ketika sahabat berbeda pendapat sudah ada Rasulullah. Semua selesai di hadapan Rasulullah. Nah, mulainya kan ketika Rasulullah wafat. Abu Bakar bisa mengendalikan perbedaan itu. Ya. Masa Umar awal-awalnya bisa mengendalikan perbedaan di kalangan para sahabat. Kemudian mengerucut di akhir kepemimpinan Umar dengan terbunuhnya Umar bin Khattab. Masa Utsman lebih dahsyat lagi itu. Masa Ali juga seperti itu. Sampai kemudian terjadi peperangan yang luar biasa antar para sahabat-sahabat mulia. Nah, ternyata memang perbedaan itu sudah ada. Dari zaman dulu sampai hari kiamat sudah ada. Sehingga apa? Prinsip poinnya yang keempat sebenarnya. Jika sesama muslim bersatulah dalam akidah. Akidah kita ya rukun iman, rukun Islamnya sama, itu gampangannya. Rukun imannya, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar ya. Itu rukun iman. Sama berarti dia muslim. Tapi kalau sudah meyakini iman yang lain, misalnya iman kepada roh halus ya, iman kepada hewan-hewan yang sakti. Ada nggak hewan yang sakti? Nggak ada ya? Ada, Karasakti ya. Atau kepada senjata-senjata yang ini mengimaninya melebihi imannya kepada Allah, ya ini di luar rukun iman. Atau rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau ditambah seperti imamiyah, kepemimpinan dan sebagainya, berarti bukan dalam rukun iman dan Islam yang disepakati. Seperti itu. Nah, kalau Islam, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka itu muslim. Seperti itu. Bersatulah dalam masalah akidah. Keyakinan kita bersatu. Boleh berbeda dalam masalah fikih, boleh, karena fikih itu adalah cabang. Fikih itu cabang, pokoknya adalah akidah. Keyakinan kita itu pokoknya. Kalau fikih itu kemudian nanti ada cabangnya. Katakanlah akarnya sama batangnya itu akidah, pokoknya. Sedangkan cabang-cabangnya itu ya fikihnya. Ya, dan fikih itu banyak. Ada 4 mazhab yang disepakati. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Meskipun dalam literatur fikih itu ada mazhab Ibadiyah, orang-orang Yordania sana, atau mazhab Ja'fari, orang-orang Syiah juga punya mazhab fikihnya. Bisa sampai 6 berarti kalau dalam kajian fikih, kitab-kitab fikih itu. Nah, cuman yang disepakati ada 4. Nah, kalau masalah fikih yang 4 mazhab itu, kita dibolehkan untuk memilih mana yang nyaman buat kita. Bagaimana cara nyamannya? Cara nyamannya adalah berdasarkan kita belajar dari orang-orang yang kita ikuti panutannya, kita ikuti keilmuannya, seperti itu. Nih ya. Nah, jika dia non muslim, baru lakum dinukum
waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini hikmah hadis tadi tuh, bahwa umat Nasrani, Yahudi dan umat Muslim akan terpisah jadi banyak golongan. Kita lanjut ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi, wa ma umiru. Kalimat umiru itu adalah, kata beliau, umiru madhkurun bilafdi ma lam yusamma fa'iluhu. Ini kalau dalam, menariknya kalau tafsir Ar-Razi itu disebut sisi bahasanya apa sih. Jadi lengkap nih, saya makanya sering nukil beliau karena memang lengkap. Sisi bahasanya disebut, sisi perkataannya ini kenapa disebut ini, hikmahnya apa. Ini senang saya bacanya. Jadi wama umiru itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat pasif, ya. Air gelas ini diminum, ya. Kursi ini dibawa, misalnya. Sepeda ini dikendarai, itu kan di. Kalau kalimat aktif kan saya mengendarai sepeda, ya. Saya meminum air aqua misalnya. Ini disebut merek nggak apa-apa ya? Sepatu dapat endorse kan, endorse buat masjid lah, masa buat saya. Ntar dikirim kali 1 truk. Amin. Nah, kata beliau apa? Qauluhu umiru. Kata umiru itu kalimat pasif, ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya malam yusamma fa'iluhu. Jadi kata kerja yang nggak disebutkan pelakunya, ya. Dibawa, diambil, di apa lagi Pak? Dicoret, ditulis, pokoknya yang banyak lah ya, di-nya itu kan nggak disebutin siapa yang menuliskan, di situ nggak disebutin. Apa maknanya? Maknanya di sini nih, ka'annahu ta'ala yaqulu al-ibadatu syaqqatun wala uridu masyaqqataka. Kayaknya nih seolah-olah di sini Allah pengen nyampein ke kita bahwa ibadah itu tuh berat sebenarnya. Ya, ibadah itu berat, cuman kata Allah, kata Allah nggak mau ngeberatin ibadah ini, makanya aku nggak sebutin kata apa subjeknya, nggak disebutin seperti itu. Contoh di sini kan kutiba alaikumusiyam, bentar lagi puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata kutiba kan nggak disebutin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini siapa yang mewajibkan? Kan nggak disebutin. Cuman kutiba kan diwajibkan sama Allah, ya. Sebenarnya Allah yang mewajibkan. Cuman di ayat itu nggak disebutin. Ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam, kan enggak kan? Tapi kutiba. Artinya ini kata kerja yang pelakunya atau yang memerintahkannya nggak disebutin, tujuannya agar perintah itu jadi ringan. Maka di kalimat-kalimat atau di ayat-ayat terkait dengan puasa kan disebutinnya ayyamam ma'dudat, cuman beberapa hari doang, nggak disebutin sebulan kan. Orang kalau ngelihat sebulan, wah sebulan berat. Tapi kalau cuman ayyamam, ya cuman beberapa hari, nggak berat. Seperti itu. Juga di ayat lain, kutiba alaikumul qisas, ya, telah diwajibkan atas kalian untuk menerapkan qisas. Ini kalau hukum Islam ya, saya nggak bahas di sini. Kita bahas di sini. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Ya Allah yang memerintahkan. Cuman di sini nggak ditulis, nggak disebutin dalam ayat. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Jadi tujuan Allah itu luar biasa, buat meringankan kepada hamba untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sampai jam berapa Pak? Jam 6 kurang 1/4. Mau nyampe jam berapa nih? Ayo. Jam 6 kurang? Oke lah. Suruknya jam berapa? Jam 6. Ya udah, kurang jam 6 selesai. Nah, di sini wa ma umiru, ya. Mereka hanya diperintahkan di mana? Fit Taurati wal Injil, di Taurat dan Injil. Dulu ketika Nabi Musa dan Nabi Isa memerintahkan kepada kaumnya, mereka juga diperintahkan buat itu, buat menyembah Allah, ya, beribadah yang lurus. Itu juga dulu diperintahkan kepada umatnya Nabi Musa, kepada umatnya Nabi Isa. Terus illa liya'budullah itu apa? Tufidu syara'an jadidan. Jadi agama ini, syariat yang baru ini juga diperintahkan seperti itu, ya. Sehingga Imam Ar-Razi bilang illa liya'budullah, illa liya'budul, lam di sini nih, lam ini kelihatan nggak Pak? Ya, lamul ghardi, ya, lam ghardi itu lam yang tujuannya untuk sasaran, ya. Sasarannya apa nih? Li'anna kulla man fa'ala fi'lan li gharadin fa huwa naqisun li dzatihi mustaqmilun bidzalikal gharad. Ini luar biasa. Karena, ya, setiap orang yang melaksanakan perintah itu dia pasti akan tidak sempurna. Contoh, kita laksanin perintah sholat, emang sempurna sholat kita? Lah kagak. Ya, dalam hadis apa? Ada orang yang sholat khusyuk 100%, ada yang nisfahu, ada yang separohnya, ada yang sulusahu, ada yang sepertiganya, ada yang rubuhu, ada yang seperempatnya, ada yang sumunuhu sampai usyruhu, sampai 1/10 doang. Khusyuk dalam sholat tuh ada yang cuman 1/10. Maka 1/10 itulah batasan orang khusyuk. Di luar itu bukan khusyuk. Kenapa bukan khusyuk? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik nih, mereka menipu Allah, ya. Kenapa menipu Allah? Kalau mereka sholatnya kusala, malas-malas. Kenapa malas-malas? Ya ngebut. Kenapa ngebut? Enggak khusyuk. Bahkan 1/10-nya dari sholat pun enggak khusyuk. Jadi di luar itu. Maka Nabi ketika ngelihat orang yang sholat ngebut banget, suruh ngulangin kan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi, kamu belum sholat tuh, ulangi lagi. Habis diulangi, sholatnya masih ngebut lagi. Bilang lagi Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi lagi, kamu belum sholat. Baru yang ketiga kalinya Nabi ajarin kalau sholat berdirinya tegak, rukuknya lurus, sujudnya sempurna, ya. Seperti itu lakukan dalam gerakan sholatmu. Nah, maka di sini wa ma umiru illa liya'budullah, liya'budu, lam di liya'budullah itu artinya lamul ghardi. Jadi bahwa setiap kita yang ibadah kepada Allah tuh nggak bisa sempurna, ya, karena kesempurnaan itu milik Allah. Cuman kita berusaha buat bisa sempurna, kan gitu. Maka apa? Fahuwa naqisun lidzati mustaqmilun bidzalikal ghardu. Dia tuh sebenarnya nggak bisa sempurna, meskipun perintah sholatnya tuh sempurna. Sholat kan sempurna perintahnya, cuman kita nggak bisa ngelaksanainya secara sempurna. Yang bisa kita lakukan berusaha supaya sholat kita sempurna itu. Kayak khusyuk itu kan sholat sempurna. Apakah setiap kita bisa khusyuk? Enggak, cuman kita berusaha untuk khusyuk. Ini ya, illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah kepada Allah itu, ibadah itu sempurna. Ya, tapi proses untuk melakukan ibadah masing-masing orang beda-beda.
Ada yang bisa 10%-nya, 20%-nya, mungkin juga ada yang bisa 100%-nya. Setiap orang berbeda-beda. Maka ini kata Imam Ar-Razi bahwa lam di sini illa liya'budullah itu ada maknanya. Itu maksudnya. Nah, ini disampaikan lagi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa katanya? Al-ibadatu ma wajabat likauniha mufdiyatan ila sawabil jannah. Ibadah itu dilakukan karena apa? Pahalanya surga. Au ilal bu'di an iqabin nar, atau kita pengen agar dengan ibadah itu dijauhin dari neraka, aman, selamat dari siksa neraka. Terus apalagi? Bal, atau ya li ajli annaka abdun wa huwa rabbun. Ente ibadah bukan hanya karena pengen surga, bukan hanya karena pengen dijauhkan dari neraka, takut azab neraka, tapi ibadah itu harus engkau yakini bahwa engkau tuh hamba dan Allah itu adalah Rob, adalah sesembahan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya surganya nggak ada, nerakanya nggak ada, kalau cuman ngarepin surga dan takut neraka nggak jadi ibadah. Tapi ada sisi yang ketiga, ente nih hamba nih, ente diciptain, kamu tuh diciptakan Allah, tugasmu tuh ibadah. Ya udah engkau hamba dan yang memerintahkanmu itu adalah Rob, Allah yang maha segalanya. Seperti itu. Makanya ada pendapat yang mengatakan kadang-kadang di surga, ada yang mengatakan bahwa di surga itu sudah nggak ada sholat, nggak ada, dan memang nggak ada sholat, nggak ada ibadah-ibadah, karena di sana yaumul jaza, hari pembalasan dari semua amal. Ya, ada ulama yang mengatakan, saya meskipun di surga saya pengen sholat, karena sholat saya sebagai hamba, mengakui bahwa saya itu hamba dan mengakui bahwa ada Allah yang menghidupkan saya. Sedangkan surga dan neraka kalaupun ada, yaitu hanya sebatas keinginan, tapi ikatan antara hamba dengan Khalik itu ikatan yang nggak terpisahkan. Maka itu yang perlu kita pahamin, bahwa kenapa sih ente sholat? Ya kita hamba, kita diciptakan Allah, kita makhluknya Allah. Ente nggak sholat, makhluknya siapa coba? Gitu. Atau sholatnya malas-malas, ente makhluknya siapa sih? Ente diciptakan sama siapa? Kok nggak sholat gitu ya? Padahal muslim. Saya nggak takut sama neraka pak, saya juga nggak pengen surga, saya mau udah sakti lah pak. Iya, ente ciptaan dari siapa? Ente dari api atau dari mana? Gitu aja. Kan kadang anak-anak suka ngeles, pak saya nggak pengen ke surga pak, saya di sini aja. Saya nggak takut sama neraka pak. Ya. Ada aja anak-anak sekarang ya. Ada. Itu ya, bal li ajli annaka abdun wa huwa rabbun. Ya, tetapi ibadah itu karena engkau adalah hamba dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Nah, ini tentang ikhlas. Ini panjang. Dikit lagi sih. Bahas ini ya. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu ada beberapa keterangan di sini. Abdi la tasa fi iksari ta'ati bal fi ikhlasiha. Wahai hambaku, kata Allah nih, jangan engkau hanya fokus ngebanyakin taat, tapi engkau miskin ikhlas. Banyak taatnya nih, apa yang dilakuin tapi kagak ikhlas, nol. Karena Allah maunya ikhlas, bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Ini menurut Imam Ar-Razi. Abdi, wahai hambaku, la tas'a fi iksarit ta'ah. Jangan hanya fokus perbanyak taat, meskipun perbanyak taat itu bagus, tapi bal fi ikhlasiha. Ini nih, ikhlasnya nih kudu yang penting. Terus apa kata Allah? Li'anni ma badaltu kulla maqduri laka hatta atluba minka kulla maqdurika. Karena aku,
kata Allah, aku tuh udah ngasih semua yang kamu pingin. Kalau aku udah ngasih semua sebagai Tuhan, yang kau juga harusnya mempersembahkan ibadahnya buatku. Gitu, biar sama. Saya ngasih semua, Anda sebagai makhluk juga harus ngasih semua ke saya. Padahal sebenarnya Allah nggak minta gitu, juga nggak butuh apa-apa kan. Cuman kalau udah ngasih semua, masa kita nggak ngasih semua gitu. Kayak kita digaji sama perusahaan, gaji, ya kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya, maka kita nggak masa perusahaan udah gaji kita nggak kerja benar, berarti kita zolim dong. Seperti itu. Terus apa lagi? Bal badaltu lakal ba'du fatlubu minkal ba'du nisfan minal ishrin. Ini dikasih perumpamaan. Atau bolehlah engkau nggak bisa sempurna, engkau hanya ngelaksanain sebagian, tapi aku juga cuma minta sebagian dari yang kau laksanain itu. Ya. Kalau mau semua, aku ngasih semua. Kalau mau sebagian, aku juga ngasih sebagian. Seperti separohnya 20. Ya, kalau perintah itu 20, ente ngelaksanain 10, ya sudah, saya juga ngasihnya 10. Seperti itu. Artinya Allah tuh kita mau ngelaksanain semua juga Allah sayang. Mau ngelaksanain separohnya juga Allah sayang. Selama melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mukhlisina nusiba 'alal hali fahuwa tanbihun ala ma yajibu min tahsilil ikhlas min ibtida'il fi'li ila intihaihi. Nah, mukhlisina lahuddin. Kenapa di situ mukhlisina bukan mukhlisini atau mukhlisuna atau mukhlisinu gitu ya? Itu ya, di ayat kan mukhlisina lahuddin. Kenapa harus na bukan ni atau nu harokatnya? Ini kata Ar-Razi apa? Nusiba 'alal hal. Ini kalimat fathah ini karena dalam bahasa Arab itu kedudukannya menjadi hal. Hal itu adalah kondisi. Kondisi. Ya. Maksudnya kondisi, ente itu harus ikhlas, dalam kondisi ikhlas dari ibtidaihi hatta intihai, dari awal sampai akhir. Itu ikhlas tuh kudu gitu, bukan di awal doang, di tengah hilang, di akhir ada, atau di awal nggak ada, di tengah nggak ada, baru di akhir nggak. Jadi harus dari awal sampai akhir. Wal mukhlisu huwallazi ya'ti bil hasan li husnihi. Orang ikhlas itu disebut mukhlis. Ada namanya Pak Mukhlis. Mukhlas ya. Mukhlis. Orang mukhlis itu orang yang melaksanakan kebaikan karena kebaikan itu, wal wajib liwujubihi, dan melaksanakan kewajiban karena kewajiban itu, fayatil fi'li liwajhihi mukhlisan li rabbih la yuridu riya'an. Dia nggak pengen ria, dilihat orang, wala sum'atan, nggak pengen didengar orang, wala ghardon akhar, nggak juga pada keinginan lain. Ini oke, ini hunafa ay mustaqimin. Hunafa itu artinya orang-orang yang lurus ya. Ada disebut dengan hanif, orang-orang yang lurus. Apa kata Ibnu Abbas? Hunafa wa innama qaddamal hajja 'ala shalah. Kata Ibnu Abbas, hunafa itu orang yang naik haji. Ya. Tuh Abu Kilabah juga sama menyebutkan bahwa Al-Hanif alladzi amana bi jami'ir rusul, orang yang beriman kepada semua rasul ya. Kemudian ayat terakhir ketikannya wa dzalika dinul qayyimah annal kamal fi kulli syai'in innama yahsulu idza hasala al-aslu wal far'u ma'an. Agama yang sempurna, agama Islam itu adalah agama yang cabang-cabangnya, yang pokoknya dan cabangnya itu seimbang dan sama, enggak berat sebelah. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu seimbang. Dunianya iya,
akhiratnya iya, ya hidup setelah kematian juga iya. Seperti itu. Itu disebut dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang sempurna. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Saya kira cukup ya. Ini ayat 4 dan 5 dari tafsir atau tadabbur surat Al-Bayyinah. Mungkin itu saja. Ada yang komen, like and subscribe? Gak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Ya silakan. Apa namanya tadi penerjemahan atau tafsiran yang tentang 3 golongan, 9 golongan itu apa ya? Banyak golongan tersebut gitu ya. Nama-namanya. Iya. Nah, eksesnya jadi saling klaim yang satunya gitu. Ya. Dari jurnal itu, karena yang nulis profesor doktor ya di bidang agama, saya baca 101 halaman tuh banyak. Nah, beliau sampaikan memang tidak disebutkan di dalam hadis atau keterangan-keterangan para ulama yang kemudian merunut golongan-golongan itu. Misalnya Nasrani ada apa aja, Yahudi ada apa aja, Islam ada apa aja, memang tidak disebutkan. Nah, hanya menyebutkan beberapa saja. Contoh misalnya dalam Islam tuh ada Syiah. Syiah kan terpecah jadi ada 12 golongan kan, paling itu. Kemudian menyebutkan tentang Murji'ah, Khawarij, kemudian menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu yang mereka membunuh Utsman, kemudian berperang dengan Ali dan seterusnya. Itu tidak disebutkan. Makanya memang ini yang ya tadi bagaimana kita memahaminya bahwa poinnya akan banyak perbedaan, akan banyak perpecahan, akan ada banyak golongan. Nah, sedangkan runutan golongan itu nggak disebutin. Maka kemudian siapa sih golongan yang selamat itu? Maka ana ana wa alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atas jalan itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, melaksanakan sesuai dengan ajaran Nabi dan selalu melaksanakannya secara berjamaah, nggak ngumpet-ngumpet, nggak sembunyi-sembunyi. Kan ada mungkin golongan yang mengklaim dirinya Islam, tapi kalau ibadah sembunyi-sembunyi, jam 2 malam baru sholat gitu ya, atau pada ritual-ritual lain ya. Dulu apa tuh yang katanya ngaku Islam tapi mandinya di rawa, 7 rawa gitu ya, mandinya nggak pakai busana lagi, nauzubillah. Nah itu Islam apaan begitu? Seperti itu. Jadi poinnya memang ini tantangan buat kita, tidak boleh ngerasa bahwa kita paling benar karena kan jumlahnya banyak. Ya, satu golongan itu ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dan sahabatku berada di atasnya, kan nggak bisa diklaim atas nama-nama ormas juga nggak boleh. Nanti kalau yang nggak masuk ormas lain ngamuk kan gitu. Maka tadi poinnya, ketika rukun imannya sama, rukun iman kan sama. Iman ada yang apa namanya meyakini bahwa itu merupakan poin utamanya, ya. Yang kedua, rukun Islamnya juga sama. Ya, kalau keduanya udah oke, udah sama ya, secara umum yaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi, itu pasti akan menimbulkan khilaf ya. Misalnya tata cara ibadahnya harus seperti ini, tata cara pakaiannya harus seperti ini, yaitu nanti akan menimbulkan banyak perbedaan lagi. Tapi ketika rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, terus apa lagi yang dibedain? Kan rukun iman sama rukun Islam kan secara umum nabinya sama ya, nabinya sama. Seperti itu. Maka ya itu tantangan buat kita, gimana
bisa memahami kelompok lain yang mungkin tadi berbeda secara fikih tapi akidahnya satu. Ya udah, fikih itu tata cara yang boleh untuk berbeda, kan mazhab aja ada 4, silakan. Tapi akidahnya sama kan? Oh, dia yakin kepada Allah, pada Rasul, pada kitab, malaikat, semuanya sama tuh. Ya, itu adalah kita sesama Muslim, saudara kita semua ya. Dan nggak bisa diklaim oleh salah satunya, misalnya oleh Nahdlatul Ulama saja, atau oleh Muhammadiyah saja, atau oleh Persis saja, enggak. Ya, selama itu masih mengamalkan ajaran Islam yang disepakati secara mayoritas. Ini pelajaran, tantangan buat kita untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling memahami dalam perbedaan itu. Jangan cuma bilang toleransi, tapi toleransinya dengan agama lain, ini yang repot. Sesama Islamnya nggak mau toleransi, ini yang kebalik. Ente kunut, saya nggak kunut, ente marah sama saya, ya repot. Ente gimana pemahaman agamanya? Giliran sama non Muslim aja bawa-bawa apalah, bawa-bawa itu. Jadi toleransi yang seperti apa nih? Harusnya toleransi ya ke dalam iya, keluar iya. Sesama Muslim toleransi. Oh, dia perbedaan fikih, ya udah kita. Yang penting kita Tuhannya sama kan, ente sholatnya masih sama kan, Allahnya masih sama, ya udah ente teman saya gitu. Rukun Islamnya sama kan, sama, ya udah. Itu kadang-kadang toleransinya kebalik, keluarnya hayo-hayo, ke dalamnya nggak mau. Ini repot. Begitu ya, Pak. Wallahu alam. Cukup ya? Cukup, kita tutup. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh buat kita semua. Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.